لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنع والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Ma'asyar ustadzah wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Al Khairiyah Mukarramah Ibu Taklimah bersama para pengurus, Ibu Tina serta kawan-kawan pengurus yang lainnya, guru kita Mukarramah Ibu Ustadzah Ummu Hani bersama para ustadzat yang lainnya. Ibu RT kita tidak hadir. Ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, para sesepuh, orang tua, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, alhamdulillah hari ini Sabtu pertama Al Khairiyah mulai dibuka kembali pengajiannya. Kalau saya rasa-rasain Bu, kita ini libur lama banget ya. Kata saya, ya Allah, kapan ini pengajian mulai masuk lagi? Ampe-ampe ibu-ibu saya negorin nih ketua kita, sekretaris kita, ya ibu-ibu. Tapi memang dan saya mau ibu-ibu tahun ini memang serba salah nih Bu. Sama-sama tanggal 1 Aprilnya tanggal 1 Dzulqa'dah, Syawal habisnya itu di lempengan awal bulan. Jadi ibu-ibu barangkali nggak mungkin kan kalau kita buka akhir. Yang pertama memang udah lewat nih. Yang pertama, yang minggu pertama udah lewat. Yang kedua masa baru selesai Lebaran. Ibu-ibu kan kayaknya Lebaran ini kita kelilingnya sampai 10 hari ya Bu ya. Jadi kan kalau di pondok itu kan tanggal 10 Syawal itu halal bihalal. Jadi kalau udah tanggal 10 itu kayaknya udah selesai itu Lebaran. Ini kan dari tanggal 10, anggap tanggal 15 gitu ya. Ini kok masih di rumah aja, jangan dulu Ustaz, jalan dulu. Sebetulnya ibu-ibu kita juga enggak di rumah-rumah amat. Tapi kan beda antara di rumah jalan-jalan sama ngaji. Beda kan ya? Jadi memang ibu-ibu karena memang kita ini awalnya itu di awal April dan di awal Dzulqa'dah, dan maksudnya Lebarannya di awal gitu, di awal bulan, awal Syawal dan awal April. Kalau sekarang kan udah di Mei ya Bu ya, berarti habis Lebaran aja kita liburnya sebulan gitu. Ibu, kalau kita liburnya di bulan Sya'ban, itu kita tuh enjoy aja kita libur. Kenapa Ibu? Karena kita mau menghadapi Ramadan. Karena kita mau menghadapi Ramadan, banyak kesibukan kita. Penutupan segala macam gitu Ibu ya. Kunjungan sana, kunjungan sini, tanpa terasa ibu-ibu Ramadan datang. Kemudian Ramadan itu walaupun lama 1 bulan, tapi nggak terasa buat kita. Iya nggak Bu? Iya. Tahu-tahu habis aja itu bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Ramadan kita rasakan begitu cepatnya berlalu karena kita punya rutinitas, punya aktivitas, punya kegiatan di bulan Ramadan.
Makanya ibu-ibu, coba ibu-ibu di bulan Ramadan, ibu-ibu masing-masing punya aktivitas kan di bulan Ramadan? Iya. Ngajinya, sholat tarawehnya, puasanya, ya kan Bu ya? Bangun aja ibu-ibu, bukan jam 5 kita bangun Bu. Nih kalau model-model kayak saya nih Bu, ya, yang sholat tahajudnya itu bolong-bolong banyak. Kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang kagak. Tapi pas giliran Ramadan, kira-kira pol apa enggak? Tahajud kita pol. Kenapa? Karena kita mau sahur. Jam berapa ibu bangun? Jam 3. Jam 3 kita bangun masak. Tapi sayang kan ibu-ibu, apakah habis masak kita sholat tahajud? Apakah sholat tahajud dulu baru udah masak? Terserah kita, mau kita. Yang penting di malam itu kita sholat tahajud, kita masak, kita sahur. Sampai ibu-ibu kita puasa, kita baca Quran. Hawa baca Quran kita di bulan Ramadan beda enggak sama habis lebaran? Beda. Ramadan kita ibu-ibu baca Qurannya, ya Allah semau maunya, agak tahu waktu, buka lagi. Kalau pas habis Ramadan, pas bulan Syawal, sekali dulu udah syukur alhamdulillah. Ya, iya ya Allah. Makanya ibu-ibu waktu sebelum Ramadan, saya mengartikan Ramadan itu kan terbakar. Ramadan itu membakar. Membakar apa? Membakar dosa. Dari amalan ibadah, amal soleh kita, Allah janjiin dosa-dosa kita dihapus, dibakar oleh Ramadan dengan amalan kita, maka habislah kita punya dosa. Kemudian yang kedua, membakar apa ibu-ibu? Membakar hawa, panas rasanya kita rasakan di bulan Ramadan. Benar ibu-ibu, kemarin bulan Ramadan hujan mulu, ya enggak? Hujan mulu. Tapi ketika matahari muncul, emter, kira-kira ada rasa panas nggak? Cuacanya panas, panasnya beda dengan panas bulan-bulan yang lain. Emang Allah bikin kayak begitu. Ramadan itu hawanya lebih panas. Kenapa kebawa panas? Karena rasa lapar haus kita. Karena rasa lapar dan haus kita, cuaca mungkin yang nggak terlalu jauh-jauh beda sama bulan-bulan yang lain, tapi berasa ya Allah, alhamdulillah sebulanan saya kagak keluar. Jadi kagak ngerasain apakah di luar panas atau kagak, karena di rumah gerah dikit masuk kamar, ada AC. Ibu, ternyata saya nemuin arti Ramadan membakar ini yang ketiganya. Ternyata di bulan Ramadan kita dibakar semangat kita sama Allah. Ya, sholat tarawih kita, ibu pol bu sholat tarawihnya, pol. Ya, sholat tarawihnya pol. Yang udah tua, yang muda puasanya kagak pol, tarawihnya kagak pol. Kenapa? Head dia bu ya. Tapi selain daripada head, kita nggak ada tuh yang namanya nyanyain bulan puasa untuk mengisi dengan sholat tarawih. Berapa rakaat ibu-ibu? Agak dikerjain sama kita sekarang. Coba ibu-ibu di sini tadarus. Setiap hari atau seminggu sekali? Setiap hari. Setiap hari. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Sekarang diumumin sama Ustazah Aklimah, ibu-ibu besok kita mulai tadarus setiap hari 2 jam, 1 juz. Agak datang. Nggak pakai ditanya sama saya. Ya, langsung dijawab kagak datang. Itu saya ngalamin ibu-ibu. Saya ngalamin. Kayaknya enak ya kita ya sebulanan tadarus. Gimana kalau kita terusin tadarus yang kagak ada yang nongol. Sholat tasbihnya kata saya kagak ada yang nongol. Pas habis lebaran, hawanya beda. Allah bakar semangat kita untuk melaksanakan amal soleh, amal ibadah. Ya, jadi ibu-ibu beda antara Ramadan dengan habis lebaran.
Ya Allah, kan begini nih Ustazah Akrimah. Jangan Ustaz. Iya, Akrimah. Kalau dulu saya ibu-ibu, karena saya menganggap kalau habis lebaran itu istilahnya daftar ulang. Bilang dulu sama saya, Ustazah besok mulai ngaji. Daftar ulang nih. Daftar ulang. Iya ya, kayak belum daftar. Pernah ibu-ibu ada satu majelis taklim beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dia nungguin, saya nungguin. Oh iya, nggak daftar ulang. Dia kagak daftar ulang sama saya. Terus saya kagak datang. Emang cuma sebulan sekali. Iya. Kan sebulan sekali mah terasa banget, Bu. Iya. Kemudian ibu-ibu, Ustazah kok kagak datang-datang? Kagak daftar ulang kata saya gitu. Dia nungguin, saya nungguin, ibu-ibu. Untuk tahun ini ibu-ibu, saya malu kagak malu. Saya WA kagak ngomong. Kalau ngomong malu saya WA. Ini kapan mulainya ngaji? Sebab ini Sabtu pertama. Iya. Jadwal saya masuk. Sebab kalau misalnya Sabtu besok saya mau ke rumah Ustazah Maryam, saya bilang kayak begitu, saya mau ke Ustazah Maryam, ternyata Sabtu besok ada di mana itu? Ada di As-Sa'adah, Rumah Rahani, ada haul. Kan jadi ibu-ibu nih, saya nih kayak ibu-ibu juga. Misalnya ada taklim nih, ada taklim, ada undangan. Mana yang dipilih sama ibu-ibu? Ya kayak saya kemarin ngaji. Ada yang janji. Saya dengar, di sini Misbahul Munir ada acara Walimatus Safar. Di sini ada acara perubahan pengajian dari hari Jumat geser ke Kamis, dari hari Sabtu ya, Sabtu geser ke Kamis. Iya, nasibnya hari Kamis nih kesian banget. Ya, nasibnya Kamis kesian banget. Yang Jumat geser Kamis, yang Sabtu geser Kamis, kagak ngapa-ngapa. Ibu-ibu sama aja sama saya. Bisa-bisa saya besok kagak ke Ustazah Maryam. Kemana? Ke Bu Marhani gitu. Jadi ya kagak ngapa-ngapa. Ibu-ibu jadi udah janji. Iya udah biarin aja. Tapi tetangga Walimatus Safar. Ya, Walimatus Safar. Jadi maafin ya Ustazah. ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Kalau Alina nanti Jumat terakhir ya, saya daftar. Saya kirain kena rutin nggak pakai daftar, kita emang udah rutin guru kita ya. Oh iya, maafin ya. Amplopnya udah datang duluan, daftar ulangnya kagak, gitu kan. Ibu-ibu pada datang nih kemarin, nyempal saya, majelis taklim, nyempalin kan itu belum daftar ulang itu. Iya ya, baru nyempalin doang, belum ada kata-katanya Ustazah nanti kita ngaji gitu. Itu baru lebaran. Nah, daftar ulang nyempalnya udah tapi ngomongnya belum. Jadi ibu-ibu akhirnya disautin, hari ini pengajian dibuka, alhamdulillah. Udah puasa ibu-ibu, kita selesai di bulan Ramadan penuh sebulan, alhamdulillah. Kita taati apa yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buat apa Allah perintahkan kita puasa? Buat kita jadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Bu, kira-kira ibu kepengen jadi orang bertakwa nggak? Pengen. Orang yang bertakwa, ibu-ibu bakalan jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Iya. Ada harapan nggak ibu-ibu jadi orang yang bertakwa? Ada harapan nggak? Ada. Yang penting diusahain untuk jadi orang bertakwa. Kenapa ibu-ibu saya bilang jadi orang bertakwa itu ada harapan buat kita jadi orang bertakwa? Karena Allah yang bilang la'allakum tattaqun. La'alla tuh Bu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua. La'alla itu kan artinya agar.
mudah-mudahan, semoga agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada lagi ibu-ibu, laita. Jadi kalau la'alla ini litaraji, biarin ibu agak paham juga kagak ngomong apa. Nanti juga akhirnya paham. La'alla ini litaraji. Litaraji itu ada harapan. Ada harapan. Tapi kalau pakai bentuk laita bukan laisa, laita. Ya, laita itu ibu-ibu agar supaya, tapi kayak angan-angan gitu, kayak berkhayal, kayak nggak mungkin, kayak begini ibu-ibu, laita syabab ya'udu yauman, ya coba masa muda kembali satu hari aja. Bu yang udah tua pengen nggak ngerasain muda? Pengen. Tapi kira-kira mungkin nggak? Kagak mungkin. Ya kagak mungkin. Ibu-ibu jadi orang muda itu enak ibu-ibu. Ya gagah. Ya kagak banyak pikiran kayak orang tua. Pengennya main aja gitu ya. Pokoknya ibu-ibu ada pepatah bilang, ya coba mudah-mudahan pakai laita, mudah-mudahan masa muda bisa berulang walaupun cuma satu hari. Tapi enggak mungkin, makanya pakai laita. Tapi kalau untuk menjadi orang bertakwa pakainya la'alla. La'alla itu ada harapan. Ya, untuk menjadi orang bertakwa walaupun udah tua, walaupun masih muda, pakailah Allah. Kenapa ibu-ibu kita harus bercita-cita untuk menjadi orang yang bertakwa? Allah akan kasih kebahagiaan buat kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh, lil muttaqin. Ya. Wasari'u, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tuhan kalian dan surga. Nih Bu, maghfirah ini penting buat kita untuk menjadi orang bertakwa. Banyak-banyakin istighfar. Sayyidul istighfar baca setiap hari, nggak bisa 5 kali. Habis sholat wajib minimal 2 kali, pagi sama ba'da maghrib. Pagi ba'da subuh buat mengawali hari kita, ba'da maghrib untuk mengawali malam kita, untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya mempermudah kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Terus Allah kasih apa lagi? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah akan kasih buat kita yang bertakwa surga seluas yang lebarnya aja seluas langit dan bumi. Bu, ibu pernah ngelihat surga, ngalamin surga? Tapi ibu-ibu sering disebut nggak sama kita itu surga? Sering kita sebut mulu, bukan cuma disebut dalam doa, bukan. Kita nih lagi duduk-duduk aja, lagi hidup gini Bu, terus kita merasa senang, ya Allah seneng banget kayak di surga, begitu nggak? Iya. Padahal belum ngerasain ya. Padahal belum ngerasain. Tapi kita sebut-sebut mulu. Kayak kita yang kemarin, ya ibu mah nasib-nasiban datang ke rumah saya, kadang-kadang disediain, kadang-kadang kagak. Ibu, hari itu saya bikin kuitiau. Ibu-ibu datang nih Bu, ya Allah Ustazah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, saya baru aja kepengen makan kuitiau. Ustazah sediain, kayak di surga.
kata saya gitu. Iya. Padahal kita nggak ngalamin, belum ngalamin surga. Tapi apa-apa kalau yang namanya nikmat kita sebutnya surga. Baru kita niatin gue pengen ada yang bawain. Nah, Kayak di kayak di surga surga ada. aja. Iya, itu sering banget begitu. Lagi nih Haya juga Ibu coba, Bu. Kok begitu ya Pak? Apa yang kita di dalam hati tahu ada benar. Tahu ada. Yang disebut apa? Surga. Iya. Padahal kita belum pernah ngalamin surga, tapi kita selalu sebut-sebut surga ketika hidup di dunia ini. Bodoh banget lah kalau ada orang yang kagak mau surga. Iya. Berarti kalau kita pengen surga, kita harus bertakwa. Nah, ibu-ibu, orang yang bertakwa itu kayak apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Tuh, Bu. Ini bulan puasa kita kerjain dulu. Orang yang infakkan harta mereka di jalan Allah dalam susah dan dalam senang. Jadi ibu-ibu kalau kita berinfak itu nggak pakai ngeliat kita lagi punya duit atau enggak. Iya. Sedikit kita berinfak, banyak kita berinfak sesuai dengan Kemampuan. keberadaan uang yang ada di kita. Kalau kita nungguin banyak, kagak infak. Ya, fisarra'i wad-dharra. Fisarra dalam keadaan senang banyak. Saya nanti mau infak kalau lagi duitnya banyak. Emang kita mau berinfak berapa sih, Bu? Ya, iya. Apa aja. Wal qaziminal ghaiz. Coba bulan puasa, ya Allah. Duit kita kagak putus-putus padahal nggak punya duit. Iya, tapi ada aja. Coba buka puasa, Bu. Pengeluaran kita banyakkan di bulan puasa apa di bulan-bulan yang lain? Bulan puasa. Bikin juga, beli juga. Ibu, Udah waktunya kagak dimakan. padahal ya Allah, Ini pengen. saya sampai ada gimana gitu sama bapak. Pak, lontong mau dibeli mulu. Iya. Lontong bakwan, lontong gorengan. Udah belinya 5 aja kata saya gitu. Iya, saya. Jangan banyak-banyak. Udah mah bikin di rumah kolak. Iya. Tapi beli lagi, ini bukan beli, dikasih kata bapak gitu. Iya. Sampai ya Allah, duit kita kagak berhenti itu bulan puasa. Kita bagi, ya. Iya, ibu-ibu. Yang nggak bisa bagi keluar, ya itu keluarga kita. Iya. Jadi senang cucu kita, anak kita, mantu kita. Fisarra'i wad-dharra wal qaziminal ghaiz, menahan nafsu. Bulan puasa kita nggak boleh marah-marah, nahan nafsu kita. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan. Kemarin ibu-ibu Ida, saya baru ngeh ibu-ibu. Ternyata banyak doa kita terhambat. Ngerti nggak terhambat? Iya, lama. Ya, ada Doa kita terhambat. Ternyata istighfar kita tidak diterima sama Allah. Kenapa ibu-ibu istighfar kita tidak diterima oleh Allah? Karena kita bukan cuma mesti minta maaf, tapi mesti memaafkan orang. Jadi ibu-ibu, bukan tugas kita cuman minta maaf doang, kita memaafkan. tapi memaafkan orang. Mana yang lebih susah? Memaafkan orang. Iya. Oh, ternyata mengganjal, menjegal keberkahan rizki atau rizki itu sendiri, kata Ustazah Ida, karena istighfar kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak mau memaafkan orang. Kenapa kita nggak mau maafin orang? Karena kita benci, karena kita hasud,
Kesel lah bisa dimaki. Makanya ibu-ibu kan ada kan kesel. Kesel dimaki-maki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu wa la taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan hati kami ini ganjalan buat orang yang beriman. Ganjel gitu, kesel aja bawaannya ibu-ibu. Ibu suka kesel enggak sama orang? Saya suka kesel Bu sama orang Bu. Ibu saya kagak munafik, kesel. Apalagi kalau kita dimarah dimaki-maki udah kesel. Akhirnya kan kagak mau maafin kan? Ya Allah. Maafin dari belum ini, maksudnya belum ke dalam ya. Iya, itu kan kagak maafin. Belum sampai semuanya ada. Tuh makanya ibu-ibu hafal nggak? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah itu Bu, kita ibu-ibu hati kita kan milik Allah. Hati kita milik Allah, maka kita minta bantuannya sama Allah biar jangan ada ganjelan-ganjelan nih Bu. Akhirnya yang mukalibal qulub. Oh yang mukalibal qulub, iya, yang mukalibal qulub, sabit qalbi ala dinik gitu. Tapi kalau hilang itu ya itu dia doanya, ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, dibuka pengajian kita mulai dengan hati yang lapang. Dengan hati yang tulus, ilmu jangan mimpi ibu-ibu ya, jangan mimpi kita pengen punya ilmu tapi nggak belajar. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu itu bisa dapatnya dengan belajar. Kalau kita enggak belajar, mana bisa kita bisa mendapatkan ilmu, menjadi orang yang berilmu. Penting kita punya ilmu karena menjadi modal buat sah ibadah kita. Ya nanti urusan diterima sama Allah itu urusan Allah, tapi untuk sahnya ilmu itu penting kita usahakan dengan kita jadikan amal itu dilandasi dengan ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Kita mulai besok mingguannya udah mulai. Insya Allah ada pengajian baca-baca. Kalau belum mulain dah. Sekian dari saya ibu-ibu, kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Mudah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pengajian ini kita mulai dengan kita mohon kepada Allah kekuatan, karena tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak kelihatan. Iya nanti nih lihat. Terima kasih kepada Allah Ustazah Siti Ali. Nonton dulu saya. Dia lagi di Muanda ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan mengamalkannya. Emang tahu? Ibu-ibu sekalian, salam doa untuk saya sebagai pembawacara. Saya mohon maaf apabila Grup mah itu kalau status. saya ini kurang sempurna. Kalau ini mas kan jarang di statusin. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munwa wal-rusukh wa salahal jasri wa ruh wa tawbatan nasuh. Ma'asyar ustadzah wal hadirat rahimakumullah bil khusus
pimpinan Majelis Taklim Al-Khairiyah Mukarramah Ibu Aklimah bersama para pengurus, Ibu Tina serta kawan-kawan pengurus yang lainnya, guru kita Al-Karamah Ibunda Ustadzah Ummu Hani bersama para ustadzat yang lainnya, Ibu RT kita tidak hadir, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, para sesepuh, orang tua, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, alhamdulillah hari ini Sabtu pertama Al-Khairiyah mulai dibuka kembali pengajiannya. Kalau saya rasa-rasain Bu, kita ini libur lama banget ya. Kata saya, ya Allah, kapan ini pengajian mulai masuk lagi? Ampe-ampe ibu-ibu saya negorin nih ketua kita, sekretaris kita, ya ibu-ibu. Tapi memang dan saya mau ibu-ibu tahun ini memang serba salah nih Bu. Sama-sama tanggal 1 Aprilnya tanggal 1 Dzulqa'dah, Syawal habisnya itu di lempengan awal bulan. Jadi ibu-ibu barangkali nggak mungkin kan kalau kita buka akhir. Yang pertama memang udah lewat nih. Yang pertama, yang minggu pertama udah lewat. Yang kedua masa baru selesai Lebaran. Ibu-ibu kan kayaknya Lebaran ini kita kelilingnya sampai 10 hari ya Bu ya. Jadi kan kalau di pondok itu kan tanggal 10 Syawal itu halal bihalal. Jadi kalau udah tanggal 10 itu kayaknya udah selesai itu Lebaran. Ini kan dari tanggal 10, anggap tanggal 15 gitu ya. Ini kok masih di rumah aja, jangan dulu. Sebetulnya ibu-ibu kita juga enggak di rumah-rumah amat. Tapi kan beda antara di rumah jalan-jalan sama ngaji, beda kan ya. Jadi memang ibu-ibu karena memang kita ini awalnya itu di awal April dan di awal Dzulqa'dah, dan maksudnya Lebarannya di awal gitu, di awal bulan, awal Syawal dan awal April. Kalau sekarang kan udah di Mei ya Bu ya, berarti habis Lebaran aja kita liburnya sebulan tuh. Ibu, kalau kita liburnya di bulan Sya'ban, itu kita tuh enjoy aja kita libur. Kenapa Ibu? Karena kita mau menghadapi Ramadan. Karena kita mau menghadapi Ramadan, banyak kesibukan kita, penutupan segala macam gitu Ibu ya, kunjungan sana kunjungan sini, tanpa terasa ibu-ibu Ramadan datang. Kemudian Ramadan itu walaupun lama 1 bulan, tapi nggak terasa buat kita. Iya nggak Bu? Iya, tahu-tahu habis aja bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Ramadan kita rasakan begitu cepatnya berlalu karena kita punya rutinitas, punya aktivitas, punya kegiatan di bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu, coba ibu-ibu di bulan Ramadan, ibu-ibu masing-masing punya aktivitas kan di bulan Ramadan? Ya. Ngajinya, sholat tarawihnya, puasanya, ya kan Bu ya? Bangun aja ibu-ibu, bukan jam 5 kita bangun Bu. Nih kalau model-model kayak saya nih Bu, ya, yang sholat tahajudnya itu bolong-bolong banyak. Kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang kagak. Tapi pas giliran Ramadan kira-kira pol apa enggak?
tahajud kita. Pol. Kenapa? Karena kita mau sahur. Jam berapa ibu bangun? Jam 3. Jam 3 kita bangun masak. Tapi sayang kan ibu-ibu, apakah habis masak kita sholat tahajud? Apakah sholat tahajud dulu baru udah masak? Terserah kita, mau kita. Yang penting di malam itu kita sholat tahajud, kita masak, kita sahur. Sampai ibu-ibu kita puasa, kita baca Quran. Hawa baca Quran kita di bulan Ramadan beda enggak sama habis lebaran? Beda. Ramadan kita ibu-ibu baca Qurannya ya Allah sebau maunya, agak tahu waktu, buka lagi. Kalau pas habis Ramadan, pas bulan Syawal, sekali dulu udah syukur alhamdulillah. Ya, iya ya Allah. Makanya ibu-ibu waktu sebelum Ramadan saya mengartikan Ramadan itu kan terbakar. Ramadan itu membakar. Membakar apa? Membakar dosa. Dari amalan ibadah, amal soleh kita, Allah janjiin dosa-dosa kita dihapus, dibakar oleh Ramadan dengan amalan kita, maka habislah kita punya dosa. Kemudian yang kedua, membakar apa ibu-ibu? Membakar hawa, panas rasanya kita rasakan di bulan Ramadan. Benar ibu-ibu, kemarin bulan Ramadan hujan mulu, ya enggak? Hujan mulu. Tapi ketika matahari muncul, penter, kira-kira ada rasa panas nggak? Cuacanya panas, panasnya beda dengan panas bulan-bulan yang lain. Emang Allah bikin kayak begitu. Ramadan itu hawanya lebih panas. Kenapa kebawa panas? Karena rasa lapar haus kita. Karena rasa lapar dan haus kita, cuaca mungkin yang nggak terlalu jauh-jauh beda sama bulan-bulan yang lain, tapi berasa ya Allah, alhamdulillah sebulanan saya agak keluar. Jadi kagak ngerasain apakah di luar panas atau kagak, karena di rumah gerah dikit masuk kamar, ada AC. Ibu, ternyata saya nemuin arti Ramadan membakar ini yang ketiganya. Ternyata di bulan Ramadan kita dibakar semangat kita sama Allah. Ya, sholat tarawih kita, ibu pol bu sholat tarawihnya, pol. Ya, sholat tarawihnya pol. Yang udah tua, yang muda puasanya kagak pol, tarawihnya kagak pol. Kenapa? Head dia bu ya. Tapi selain daripada head, kita nggak ada tuh yang namanya nyanyain bulan puasa untuk mengisi dengan sholat tarawih. Berapa rakaat ibu-ibu? Agak dikerjain sama kita sekarang. Coba ibu-ibu di sini tadarus. Setiap hari atau seminggu sekali? Setiap hari. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Sekarang diumumin sama Ustazah Aklimah, ibu-ibu besok kita mulai tadarus setiap hari 2 jam, 1 juz. Agak datang. Nggak pakai ditanya sama saya. Ya, langsung dijawab kagak datang. Itu saya ngalamin ibu-ibu. Saya ngalamin. Kayaknya enak ya kita ya sebulanan tadarus. Gimana kalau kita terusin tadarusnya kagak ada yang nongol. Sholat tasbihnya kata saya kagak ada yang nongol. Pas habis lebaran, hawanya beda. Allah bakar semangat kita untuk melaksanakan amal soleh, amal ibadah. Ya, jadi ibu-ibu beda antara Ramadan dengan habis lebaran. Ya Allah, kan begini nih Ustazah Aklimah. Jangan ustazah. Iya, Aklimah. Kalau dulu saya ibu-ibu, karena saya menganggap kalau habis lebaran itu istilahnya daftar ulang. Bilang dulu sama saya, Ustazah besok mulai ngaji. Daftar ulang nih. Daftar ulang. Iya ya, kayak belum daftar. Pernah ibu-ibu ada satu majelis taklim beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu,
Dia nungguin, saya nungguin. Oh iya, nggak daftar ulang. Dia kagak daftar ulang sama saya. Terus saya kagak datang. Emang cuma sebulan sekali. Iya. Kan sebulan sekali mah terasa banget, Bu. Iya. Kemudian ibu-ibu, Ustazah, kok kagak datang? Kagak datang pulang kata saya gitu. Dia nungguin, saya nungguin, ibu-ibu. Untuk tahun ini ibu-ibu, saya malu kagak malu. Saya WA kagak ngomong. Kalau ngomong malu saya WA. Ini kapan mulainya ngaji? Sebab ini Sabtu pertama. Iya. Jadwal saya masuk. Sebab kalau misalnya Sabtu besok saya mau ke rumah Ustazah Maryam, saya bilang kayak begitu, saya mau ke Ustazah Maryam, ternyata Sabtu besok ada di mana itu? Ada di As-Sa'adah, Rumah Rahani, ada haul. Kan jadi ibu-ibu nih, saya nih kayak ibu-ibu juga. Misalnya ada taklim nih, ada taklim, ada undangan. Mana yang dipilih sama ibu-ibu? Ya ke saya kemarin ngaji. Ada yang janji. Saya dengar, oh di sini Miss Baul Munir ada acara Walimatus Safar. Di sini ada acara perubahan pengajian dari hari Jumat geser ke Kamis, dari hari Sabtu geser ke Kamis. Iya, nasibnya hari Kamis nih kesian banget. Ya, nasibnya Kamis kesian banget. Yang Jumat geser Kamis, yang Sabtu geser Kamis, kagak ngapa-ngapa. Ibu-ibu sama aja sama saya. Bisa-bisa saya besok kagak ke Ustazah Maryam. Kemana? Ke Bu Marhani gitu. Jadi ya kagak ngapa-ngapa. Ibu-ibu jadi udah janji, padahal udah janji. Iya udah biarin aja. Tapi tetangga Walimatus Safar. Jadi maafin ya saja. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Kalau Alin apa nanti Jumat terakhir ya, saya daftar. Saya kirain kena rutin nggak pakai daftar, kita emang udah rutin guru kita ya. Oh iya, maafin ya. Amplopnya udah datang duluan, daftar ulangnya kagak, gitu kan. Ibu-ibu pada datang nih kemarin, nyempal saya, majelis taklim, nyempalin, itu belum daftar ulang itu. Iya ya, baru nyempalin doang, belum ada kata-katanya Ustazah nanti kita ngaji gitu. Itu baru lebaran. Nah, daftar ulang nyempalnya udah tapi ngomongnya belum. Jadi ibu-ibu akhirnya disautin, hari ini pengajian dibuka, alhamdulillah. Udah puasa ibu-ibu, kita selesai di bulan Ramadan penuh sebulan, alhamdulillah. Kita taati apa yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buat apa Allah perintahkan kita puasa? Buat kita jadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Bu, kira-kira ibu kepengen jadi orang bertakwa nggak? Pengen. Orang yang bertakwa, ibu-ibu bakalan jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Ada harapan nggak ibu-ibu jadi orang yang bertakwa? Ada harapan nggak? Ada. Yang penting diusahain untuk jadi orang bertakwa. Kenapa ibu-ibu saya bilang jadi orang bertakwa itu ada harapan buat kita jadi orang bertakwa? Karena Allah yang bilang la'allakum tattaqun. La'alla tuh Bu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua. La'alla itu kan artinya agar, mudah-mudahan, semoga, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada lagi ibu-ibu laita. Jadi kalau la'alla ini litaraji, biarin ibu agak paham juga, agak ngapa-ngapa. Nanti juga akhirnya paham. La'alla ini litaraji. Litaraji itu ada harapan. Ada harapan. Tapi kalau pakai bentuk laita bukan laisa.
laita. Ya, laita itu ibu-ibu agar supaya tapi kayak angan-angan gitu, kayak berkhayal, kayak nggak mungkin, kayak begini ibu-ibu, laita syabab ya'udu yauman, ya coba masa muda kembali satu hari aja. Bu yang udah tua pengen nggak ngerasain muda? Pengen. Tapi kira-kira mungkin nggak? Kagak mungkin. Lagi deh udah tua. Ya kagak mungkin. Ibu-ibu jadi orang muda itu enak ibu-ibu. Ya gagah. Ya kagak banyak pikiran kayak orang tua, pengennya main aja gitu ya. Pokoknya ibu-ibu ada pepatah bilang, ya coba mudah-mudahan pakai laita, mudah-mudahan masa muda bisa berulang walaupun cuma satu hari. Tapi enggak mungkin, makanya pakai laita. Tapi kalau untuk menjadi orang bertakwa pakainya la'alla. La'alla itu ada harapan ya, untuk menjadi orang bertakwa walaupun udah tua, walaupun masih muda. Pakai la'alla Allah. Kenapa ibu-ibu kita harus bercita-cita untuk menjadi orang yang bertakwa? Allah akan kasih kebahagiaan buat kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh, lil muttaqin. Ya. Wasari'u, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tuhan kalian dan surga. Nih Bu, maghfirah ini penting buat kita untuk menjadi orang bertakwa. Banyak-banyakin istighfar. Sayyidul istighfar baca setiap hari, nggak bisa 5 kali habis sholat wajib, minimal 2 kali pagi sama ba'da maghrib. Pagi ba'da subuh buat mengawali hari kita, ba'da maghrib untuk mengawali malam kita, untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya mempermudah kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Terus Allah kasih apa lagi? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah akan kasih buat kita yang bertakwa surga seluas yang lebarnya aja seluas langit dan bumi. Bu, ibu pernah ngelihat surga, ngalamin surga? Tapi ibu-ibu sering disebut nggak sama kita itu surga? Sering kita sebut mulu, bukan cuma disebut dalam doa, bukan. Kita nih lagi duduk-duduk aja, lagi hidup gini Bu, terus kita merasa senang, ya Allah senang banget kayak di surga, begitu nggak? Iya. Padahal belum ngerasain ya. Padahal belum ngerasain, tapi kita sebut-sebut mulu. Kayak kita yang kemarin, ya ibu mah nasib-nasiban datang ke rumah saya, kadang-kadang disediain, kadang-kadang kagak. Ibu, hari itu saya bikin kuitiau. Ibu-ibu datang nih Bu, ya Allah Ustazah, alhamdulillah ya, alhamdulillah, saya baru aja kepengen makan kuitiau, Ustazah sediain kayak di surga, kata saya gitu. Padahal kita nggak ngalamin, belum ngalamin surga, tapi apa-apa kalau yang namanya nikmat kita sebutnya surga. Kita niatin gue pengen ada yang bawain kayak di surga aja. Iya itu sering banget begitu. Lagi nih saya juga Ibu coba Bu, suka begitu ya Pak, apa yang kita di dalam hati tahu ada benar. tahu ada yang disebut apa? Surga. Padahal kita belum pernah ngalamin surga, tapi kita selalu sebut-sebut surga ketika hidup di dunia ini. Bodoh banget lah kalau ada
orang yang kagak mau surga. Iya. Berarti kalau kita pengen surga, kita harus bertakwa. Nah, ibu-ibu, orang yang bertakwa itu kayak apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Tuh, Bu. Ini bulan puasa kita kerjain, Bu. Orang yang infakkan harta mereka di jalan Allah dalam susah dan dalam senang. Jadi ibu-ibu kalau kita berinfak itu nggak pakai ngeliat kita lagi punya duit atau enggak. Iya. Sedikit kita berinfak, banyak kita berinfak sesuai dengan Kemampuan. keberadaan uang yang ada di kita. Kalau kita nungguin banyak, kagak infak. Ya, fisarra'i wad dharra. Fisarra dalam keadaan senang banyak. Saya nanti mau infak kalau lagi duitnya banyak. Emang kita mau berinfak berapa sih, Bu? Ya, iya. Apa aja. Wal kaziminal ghaiz. Coba bulan puasa, ya Allah. Kita kagak putus-putus padahal nggak punya duit. Iya, tapi ada aja. Coba buka puasa, Bu. Pengeluaran kita banyakkan di bulan puasa apa di bulan-bulan yang lain? Puasa. Bikin juga, beli juga. Ibu, Udah waktunya kagak dimakan. padahal ya Allah, Ini pengen. saya sampai ada gimana gitu sama bapak. Pak, lontong beli mulu. Iya. Lontong bakwan, lontong gorengan. Udah belinya 5 aja kata saya gitu. Iya, saya. Jangan banyak-banyak. Udah mah bikin di rumah kolak. Iya. Tapi beli lagi, ini bukan beli, dikasih kata bapak gitu. Iya. Sampai ya Allah, duit kita kagak berhenti itu bulan puasa. Kita bagi, ya. Iya, ibu-ibu. Yang nggak bisa bagi keluar, ya itu keluarga kita. Iya. Jadi senang cucu kita, anak kita, mantu kita. Fisarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz, menahan nafsu. Bulan puasa kita nggak boleh marah-marah, nahan nafsu kita. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan. Kemarin ibu-ibu Sada Ida, saya baru ngeh ibu-ibu. Ternyata banyak doa kita terhambat. Ngerti nggak terhambat? Iya, lama. Nggak ada. Doa kita terhambat. Ternyata istighfar kita tidak diterima sama Allah. Kenapa ibu-ibu istighfar kita tidak diterima oleh Allah? Karena kita bukan cuma mesti minta maaf, tapi mesti memaafkan orang. Jadi ibu-ibu, bukan tugas kita cuma minta maaf doang, Kita memaafkan. tapi memaafkan orang. Mana yang lebih susah? Memaafkan orang. Iya. Oh, ternyata mengganjal, menjegal keberkahan rizki atau rizki itu sendiri, kata Ustazah Ida, karena istighfar kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak mau memaafkan orang. Kenapa kita nggak mau maafin orang? Karena kita benci, karena kita hasud. Kesel lah, bisa dimaki. Makanya ibu-ibu kan ada kan kesel dimaki-maki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu wa la taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan hati kami ini ganjalan buat orang yang beriman. Ganjel gitu, kesel aja bawaannya ibu-ibu.
Ibu suka kesel nggak sama orang? Saya suka kesel Bu sama orang Bu. Ibu saya kagak munafik. Kesel. Kesel. Apalagi kalau kita dimarah, dimaki-maki, udah kesel. Akhirnya kan kagak mau maafin kan? Ya Allah. Maafin dari belum ini, maksudnya belum ke dalam ya. Iya, itu kan kagak maafin. Belum sampai semuanya hati belum enak. Tuh makanya ibu-ibu hafal nggak? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah itu Bu, kita ibu-ibu hati kita kan milik Allah. Hati kita milik Allah, maka kita minta bantuannya sama Allah. Biar jangan ada ganjelan-ganjelan nih Bu. Akhirnya Ya mukalibal qulub. oh yang mukalibal qulub Iya. ya, yang mukalibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu. Tapi kalau hilang itu ya itu dia doanya ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, dibuka pengajian kita mulai dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus. Ilmu jangan mimpi ibu-ibu ya, jangan mimpi kita pengen punya ilmu tapi nggak belajar. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma bitta'allum. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu itu bisa dapatnya dengan belajar. Kalau kita enggak belajar, mana bisa kita bisa mendapatkan ilmu, menjadi orang yang berilmu. Penting kita punya ilmu karena menjadi modal buat sah ibadah kita. Ya, nanti urusan diterima sama Allah itu urusan Allah, tapi untuk sahnya ilmu itu penting kita usahakan dengan kita jadikan amal itu dilandasi dengan ilmu. Amin ya robbal alamin. Kita mulai besok mingguannya udah mulai. Insya Allah ada pengajian baca-baca. Kalau belum mulain dah. Sekian dari saya, ibu-ibu, kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Mudah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pengajian ini kita mulai dengan kita mohon kepada Allah kekuatan, karena tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak kelihatan. Iya nanti nih lihat. Terima kasih kepada Allah Ustazah Siti Aini. Tonton dulu saya. Dia lagi di Muanda ini. Mudah-mudahan kita Saya semua amat-amat dapat lagi di memahami sono. dan mengamalkannya. Emang tahu? Ibu-ibu sekalian, salam doa itu itu saya sebagai pewawancara. Saya Ada di mohon maaf apabila Grup mah itu kalau status. saya ini kurang sempurna. Kalau ini mas kan jarang di di status ya. maaf.